Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan mengaji kitab Raul Bayan. Kemarin kita sudah membahas mengenai sambutan yang diberikan oleh Syekh As-Sobuni di dalam kitabnya, yaitu kitab Raul Bayan. Sekarang hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Langsung saja kita baca. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhadaratul ula. Al-muhadaratu utawi kuliah al-ula kang pertama. Maksudnya di sini adalah pembahasan yang pertama. Fatihatul Kitabi utawi iki iku Fatihah Al-Qur'an. Makiyatun iku merupakan surat Makiyah, yang maksudnya adalah surat yang turun di kota Mekah. Wa ayatuha lan utawi pira-pira ayate Fatihah iku sabun ana 7 bil ijma'i kelawan berdasarkan ijma'. Dan ayat surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat berdasarkan ijma' para ulama. Baina yadai surati, ing dalam seputar mengenai surat Al-Fatihah. Hadhi suratu al-karimatu laha iddatu asma'in. Hadhi suratu utawi ikilah surat Fatihah. Al-karimatu kang mulya laha kedue surah iddatu asma'in iku duweni beberapa nama. Jadi di sini dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah itu mempunyai banyak nama. Ishtahara minha ma yali. Ishtahara terkenal minha saking surat Al-Fatihah, saking surat iki, surat Fatihah sing dimaksud ma apa barang yali kan bakal teko apa ma. Di sini nanti akan dijelaskan beberapa nama lain surat Al-Fatihah yang sudah terkenal. Awalan Al-Fatihatu iftitahil kitabil azizi biha haitsu innaha awalul Qur'ani fit tartibi al-mahudi la fin nuzuli. Awalan ing dalam sing pertama Al-Fatihatu iku aran surat Fatihah. Liftitahil kitabi krana pembukane Al-Qur'an al-Azizi kang mulya biha kelawan Fatihah. Haitsu innaha ing dalam sekirane setuhune Fatihah iku awalul Qur'ani kawitane Al-Qur'an fit tartibi ing dalam tertib mushafe al-mahudi kang berdasarkan perjanjian para ulama. La fin nuzuli ora ing dalem kawitan turune. Di sini dikatakan bahwa surat yang pertama kali dalam Al-Quran itu disebut Al-Fatihah. Karena apa? Sebabnya adalah surat ini merupakan pembuka dari Al-Quran. Jadi secara tertib mushaf, secara berdasarkan urutan dalam mushaf Quran,
Fatihah itu yang pertama, tetapi secara nuzulnya, secara turunnya surat Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama turun. Qala Ibnu Jaririn At-Tabari sumiyat Fatihatul Kitabi li annaha yuftahu bi kitabatiha al-mashahifu wa yuqra'u biha fis sholawati. Kala ngendikan sapa Ibnu Jaririn Ibnu Jarir At-Tabari sumiyat diarani apa Fatihatul Kitabi Fatihah Al-Qur'an li annaha krana setuhune Fatihah iku yuftahu diawali bi kitabatiha kelawan nulis Fatihah apa al-mashahifu pira-pira mushaf wa yaqra'u lan diwaca apa biha Fatihah fi sholawati ing dalem pira-pira salat. Di sini Syekh Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa kenapa kok dinamai Fatihah? Karena surat ini itu berada di kawitan, ada di awal mushaf. Dan surat ini disebut Fatihah dikarenakan surat ini dibaca di dalam sholat. Ini Syekh As-Sobuni mengutip pendapat Syekh Ibnu Jarir At-Tabari di kitab Jami'ul Bayan Lit-Tabari juz pertama. Sanian ing dalam kaping pindho Umul Kitabi iku diarani umul kitab listimaliha alal maqasidil asasiyati lil kitabil azizi. Listimaliha krana mengandungi Fatihah alal maqasidi ing atase beberapa tujuan al asasiyati kang dasar lil kitabi marang Al-Qur'an al azizi kang mulya. Nama yang kedua buat surat Fatihah ini adalah Umul Kitab. Jadi di samping namanya surat Al-Fatihah ada juga yang memberi nama surat yang mempunyai 7 ayat ini adalah dengan sebutan Umul Kitab. Karena apa? Karena surat Fatihah ini mengandung beberapa tujuan dasar dari Al-Quran. Fafiha ats-tsana'u 'ala Allah jalla wa ala, wa fiha itsbatur rububiyyati, wa fiha at-ta'abbudu bi amrillahi subhanahu wa nahyihi, wa fiha talabul hidayati wa tsabati 'alal imani, wa fiha al-akhbaru an qasasil umamis sabiqina, wa fiha al-itla'u 'ala ma'arijis su'ada'i wa manazil asqiya'i ila gori dalika. Fahiya kal ummi binisbati li baqiyatis suwari al karimati. Fafiha mongko iku tetep ing dalem Fatihah asana utawi pujian Allahi marang Allahi ing atase Gusti Allah jalla maha agung sapa Allah wa alalan maha luhur sapa Allah. Wa fiha lan iku tetep ing dalam Fatihah itsbatur rububiyyati utawi pengakuan ketuhanan. Wa fiha lan iku tetep ing dalam Fatihah at-ta'abbudu utawi penghambaan bi amrillahi kelawan perintah Allah subhanahu wa suci Allah. Wa nahyilan penghambaan kelawan arangane Allah. Wa fiha niku tetep ing dalam Fatihah tolabul hidayati utawi nuprih hidayah wa sabati lan nuprih ketetapan alal imani ing atase iman
Wa fi'lan iku tetep ing dalem Fatihah al akhbaru utawi pira-pira berita an qasasil umami saking kisah-kisah pira-pira umat as-sabiqina kang dhisik. Wa fi'lan iku tetep ing dalem Fatihah al itla'u utawi pemaparan ala ma'arijis su'adai ing ngatasé tangga-tangga kebahagiaan wa manazil asyqiyai lan tempat akhir dari orang-orang yang sengsara. Ila ghairi dalika tumeka liyane mengkono-mengkono mau sing wis kesebut. Fa ya mongko utahe Fatihah kal ummi iku tetep kaya ibu utawa induk. Binisbati kelawan perihal dibagi suari marang sekarine pira-pira surat al-karimati kang mulya. Jadi di surat Fatihah ini kan disebut dengan Ummul Kitab. Terus Fatihah ini juga mengandung apa? Mengandung dasar-dasar atau tujuan dasar dari Al-Quran. Nah, tujuan dasar dari Al-Quran ini seperti dijelaskan tadi, yaitu mengandung pujian kepada Allah, ada juga pengakuan ketuhanan, ada juga penghambaan terhadap perintah dan larangan Allah, ada pula berisi tentang mencari hidayah atau ketetapan keimanan, ada juga kisah-kisah umat-umat terdahulu, ada pula juga pemaparan bagaimana cara menuju tangga kebahagiaan dan tempat-tempat orang yang sengsara itu seperti apa. Dan masih banyak lagi yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Karena berisi tujuan-tujuan dasar inilah tadi yang telah disebutkan banyak ini tadi, maka Al-Fatihah ini disebut dengan umun, induk bagi surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quran. Wal arabu tusammi kulla amrin jami'in umman fatakulu limakkatil mukarramati umul qura di anna ghairaha tapi alaha. Wal arabu tayong Arab iku tusami ngarani sapa wong Arab kula amrin ing saben-saben perkara jami'in kang ngumpulake uman ing sebutan umun, induk. Fatakulu nuli ngucap sapa sira Bimakkatil mukarramati iku tetep kedue Makkah Mukarramah umul qura utawi sebutan umul qura, induke negeri. Di anna ghairaha krana sedune liyane Makkah, saliyane negeri Makkah, tabi'a iku anut apa ghairuha laha marang Makkah al-Mukarramah. Orang Arab di sini menyebutkan sesuatu yang sifatnya itu mengumpulkan, itu namanya adalah umun atau induk. Misalnya seperti contoh tadi, Limakkatil Mukarramati umul qura, bahwa Makkah al-Mukarramah ini adalah induknya negeri-negeri yang lain. Kenapa kok disebut umul qura? Maka karena negeri selain Makkah itu mengikuti Makkah sebagai induknya. Jadi pusat dari suatu negeri di dunia ini adalah di Makkah. Watu sami lan ngarani sapa wong Arab Royatal Harbi ing bendera peperangan uman ing umun, induk.
Litaqaddumiha wa tiba'il silaha. Litaqaddumiha krana manggon nek ngarepe royah, wa tiba'il jaisi lan anute pasukan lah marang royah. Orang Arab juga menyebut bendera perang, bendera. Jadi dulu kalau perang itu kan ada yang bertugas membawa bendera. Nah, bendera perang ini disebut oleh orang Arab dengan sebutan umun, induknya. Kenapa kok disebut umun? Karena bendera perang ini posisinya berada di depan dan diikuti pasukan-pasukan yang di belakangnya. Wa yuqalu lil ardi umun li'annaha tajma'u al-khalaiqa fi batniha. Wa yuqalu den ngendikaake apa dawuh lil ardi iku tetep kedue bumi umun utawi induk. Li'annaha krana setuhune ardun tajma'u iku ngumpulke apa ard al-khalaiqa ing makhluk-makhluk fi batniha ing dalam wetenge ard. Orang Arab juga mengatakan bahwa ardun, bumi ini adalah umun. Bumi ini adalah induk. Kenapa? Karena bumi ini itu sebagai tempat berkumpulnya makhluk-makhluk. Jadi semua makhluk ini berada di perut bumi. Makanya orang Arab mengatakan bahwa ardun itu merupakan umun, induk. Qala syairu fal ardu muakkiluna wa kanat ummana fiha maqabiruna wa fiha nuladu. Qala ngucap sapa asyairu penyair, fal ardu mongko utawi bumi muakkiluna iku membela kita. Bahkan lan ana apa ardun umana iku ibune kita. Fiha iku tetep ing dalem ardun maqabiruna utawi pira-pira kuburan kita. Wa fiha lan iku tetep ing dalem ardun nuladu dilahirkan sapa kita. Di sini ada syair yang menjelaskan tentang bumi. Yang artinya kurang lebihnya adalah bahwa bumi ini itu membela kita. Bumi adalah ibu kita. Bumi merupakan tempat kuburan kita dan di bumilah kami dilahirkan. Jadi lahir di bumi, mati juga di bumi. Ini syair yang dikutip oleh Sya'asobuni. Syair ini adalah buatan Umayyah bin Abi Salt. Bisa dilihat di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Syekh Al-Qurtubi ya. Juz 1 halaman 112. Ini berdasarkan kitab yang telah dikutip Sya'asobuni, kemudian dimasukkan ke dalam kitab Ra'ul Bayan. Itu nama kedua dari Al-Fatihah ya. Terus kita lanjut nama yang ketiga. Salisan as-sab'ul mathani di annaha sab'u ayatin tuthanna fis sholati aitu karraru wa tu'adu. Fal musolli yaqra'uha fi kulli raq'atin min raq'atis sholati. Salisan ing dalam kaping telu as-sab'ul mathani iku jenenge as-sab'ul mathani. As-sab'u 7 ayat al-mathani yang diulang-ulang. Di annaha kronos tuhuni Fatihah sab'u ayatin iku 7 ayat tusana kang dibaleni apa Fatihah fi sholati ing dalam sholat. Ai tukarroru tegese diulang-ulang apa Fatihah, wa tu'adu lan di bulan baleni apa Fatihah.
Fal musolli mongko utawi wong sing salat iku yaqra'uha maca sapa musolli ha ing Fatihah fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat min rakaati sholati saking pira-pira rakaat salat. Nama ketiga dari Fatihah ini adalah As-Sab'ul Mathani, yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dinamakan As-Sab'ul Mathani? Dikarenakan surat Fatihah ini merupakan 7 ayat yang sering dan selalu dibaca di dalam sholat. Setiap rakaat seseorang pasti membaca surat Al-Fatihah. Makanya As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wa qad ruwiya an jam'in minas sahabati annahum fassaru qaulahu ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani bi anna murada bisab'il mathani suratul Fatihati di anna sab'u ayatin bi ijma'il qurra'i wal ulama'i. Maka ruwiya lan teman-teman wis diriwayatake anjam'in saking sekelompok minas sahabati saking sahabat apa annahum stune sahabat iku fasaru padha nafsiri sapa sahabat qaulahu ta'ala ing pangendikane Allah Ta'ala sing dawe yaiku walaqad atainaka sab'an minal mathani, surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka lan yakti teman-teman wis menehi sapa ingsun ka ing sira sab'an ing 7 ayat minal masani saking kang diulang-ulang. Bi anal murada kelawan sedune sing dimaksud bisabi kelawan 7 ayat al-masani kang diulang-ulang iku suratul Fatihati, surat Al-Fatihah, li annaha krana sedune Fatihah iku sabu ayatin iku 7 ayat bi ijma'il qurra'i kelawan kesepakatan ahli qiraah wal ulama ilan kesepakatan pira-pira wong alim. Di sini juga ada riwayat dari sahabat yang menafsiri firman Allah surat Al-Hijr ayat 87. Kurang lebihnya Allah berfirman bahwa Allah telah memberikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian para sahabat menafsiri 7 ayat yang diulang-ulang ini yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah, karena secara ijma, secara kesepakatan ahli qiraah, kesepakatan para ulama, 7 ayat itu memang jumlah ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya yang disebut atau yang dimaksud dengan Sab'ul Mathani di sini adalah surat Al-Fatihah. Waqad dzakara al-alamatu al-Qurtubi fi tafsirihi al-jami' li ahkamil Qur'ani anna li hadhihi surati 12 isman. Waqad dzakara lan teman-teman wis nutur al-alamatu sapa wong sing banget alime al-Qurtubi, yaiku Syekh Al-Qurtubi fi tafsiri ing dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, yaitu kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, jeneng kitab iku. Ana li hadhi surati ing sedune iku tetep keduwe ikilah surat. Isnai asyara apa ana 12. Apa nih isman jenenge? Di sini Syekh Al-Qurtubi
dalam kitab tafsirnya Al-Jami' Ahkamil Quran mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini punya 12 nama. Tadi kan baru kita sebutkan 3, tapi menurut Syekh Al-Qurtubi ada 12 nama. Apa saja itu? Minha asyifa'u, al-wafiyatu, al-kafiyatu, al-asasu, alhamdu, ila akhiri ma dzakarahu. Mimma ruwiya imma bitauqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam au bijtihadin minas sahabatil kirami. Minaku setengah saking isna asyara asyifa utawi Fatihah mau dijenengi asyifa sebagai obat, al-wafiyatu utawi diwenehi jeneng al-wafiyah yang memberi kepenuhan, al-kafiyatu utawi diwenehi jeneng yang mencukupi, al-asasu yang punya makna dasar, alhamdu yang punya makna pujian, ila akhiri ma tumeka akhiri barang dzakarahu kang wis nutur sapa Syekh Al-Qurtubi hu ing ma. Jadi di sini menurut Syekh Al-Qurtubi surat Al-Fatihah ini punya 12 nama, yaitu ada Asyifa, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Alhamdu, dan masih banyak lagi sampai 12, tapi di sini tidak disebutkan. Hanya itu saja yang disebutkan oleh Syekh As-Sabuni saat mengutip pendapatnya Syekh Al-Qurtubi. Dan nama-nama yang didapatkan Syekh Al-Qurtubi ini, nama-nama lain dari surat Al-Fatihah, itu berdasarkan riwayat dari Nabi, dan ada juga yang berdasarkan ijtihad atau bersumber dari ijtihad para sahabat. Pada karo al-Alusi anna ba'dul ulama'i awsolaha ila nayyifin wa isrina isman wa addadaha fi tafsirihi al-musamma ruhal ma'ani. Pada karo lan wis nutur sapa al-Alusi, Imam Al-Alusi, anna ba'dul ulama'i ing sedune sebagian para wong alim iku ausolah padha menyampaikan sapa ba'dun sebagian ulama ha ing jeneng-jenenge Fatihah, ya, ha ing Fatihah ila nayifin marang luweh wa isrina lan 20. Apa nih isman jenenge wa addadalan menyebutkan sapa Imam Al-Alusi ha ing jeneng-jenenge Al-Fatihah mau sing ana lebih dari 20 iku, menyebutkan fi tafsiri ing dalam tafsire Imam Al-Alusi al-Musamma kang diarani apa tafsire Imam Al-Alusi kanthi jeneng Ruhul Ma'ani ing jeneng kitab Ruhul Ma'ani. Di sini As-Sabuni juga mengutip pendapat dari Imam Al-Alusi bahwa Imam Al-Alusi ini mengatakan sebagian ulama juga menyebutkan nama lain dari Fatihah itu lebih dari 20 nama. Lebih dari 20 nama ini telah disebutkan Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Di sini tapi tidak disebutkan Syekh As-Sabuni, tidak dituliskan. Jadi ketika ingin tahu 20 nama Fatihah yang telah disebutkan Imam Al-Alusi, ya buka kitab Ruhul Ma'ani. Di sini ada di kitab Ruhul Ma'ani. Juz 1 ya, kitab Ruhul Ma'ani juz 1 halaman 37. Nanti bisa dilihat di sana. Kalau yang Syekh Al-Qurtubi yang punya 12 nama itu tadi bisa dilihat pada kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 1 halaman 111. Kita tadi sudah menjelaskan sekitar surat Al-Fatihah ya, mengenai nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Tadi ada yang namanya
itu Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada Ashabul Mathani, ada Asyifa, dan yang lain sebagainya. Jadi sebenarnya memang surat yang punya 7 ayat ini tuh memiliki nama yang banyak. Jadi nggak cuma nama Al-Fatihah saja, cuma yang masyhur, yang terkenalnya itu namanya adalah surat Al-Fatihah. Itu saja buat sesi ini. Besok akan kita lanjutkan membahas mengenai surat Al-Fatihah. Tentunya besok kita akan membahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.